Shalom, selamat pagi. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Desima mengenai siapa tokoh remaja yang kamu idolakan dan mengapa kamu mengidolakan tokoh tersebut. Pertama-tama saya mengidolakan tokoh bernama Jerome Pauline Sejabat, seorang mahasiswa dari Indonesia yang berkuliah di Waseda University lewat beasiswa Mitsui Busan. Beliau lahir di tahun 1998, tepatnya pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Bang Jerome lahir dengan keadaan nutrisi serta gizi yang kurang di dalam tubuhnya. Hingga akhirnya saat dewasa, Bang Jerome bisa mendapatkan beasiswa Mitsui Busan untuk bisa berkuliah ke Jepang. Bang Jerome mengambil jurusan matematika terapan di Waseda University, tepatnya di daerah Shibuya, Tokyo, Jepang. Mengapa saya mengidolakan beliau? Pertama, pasti dari kutipan-kutipan beliau yang pernah beliau ceritakan lewat buku atau lewat videonya. Pertama lewat buku, Bang Jerome punya buku bernama Mantapu Jiwa, dan Bang Jerome punya salah satu kutipan yang menurut saya sangat berarti. Ini. Kutipan tersebut adalah, "Aku sadar belum tentu Roma yang kutuju adalah Roma terbaik yang Tuhan sediakan buatku. Singapura dan negara-negara lain yang pernah kulirik harus kulewati dengan penuh perjuangan dan kekecewaan. Berkali-kali aku mempertanyakan maksud Tuhan. Tak jarang rasanya ingin menyerah. Tapi dengan usaha tanpa henti yang dibalut dengan doa yang tak putus, Tuhan pasti menyediakan Roma terbaik buat umatnya." Maksud dari Bang Jerome sendiri sangat ingin sekali berkuliah di NTU, Nanyang Technical University di Singapura. Bang Jerome sudah mendaftar beasiswanya dan memang waktu itu Bang Jerome mendapatkan beasiswanya. Tetapi beasiswa yang diberikan oleh universitas itu tidak full, tidak 100% untuk Bang Jerome. Sedangkan salah satu teman Bang Jerome yang memang juga penyuka matematika mendapatkan beasiswa tersebut secara 100%. Tuhan bingung kenapa Singapura itu tidak diberikan kepada Bang Jerome. Dan Bang Jerome saat itu memang merasa putus asa karena Bang Jerome pengennya di Singapura dan pengen banget dapat beasiswa. Hingga akhirnya Bang Jerome ketemu dengan salah satu program beasiswa bernama Mitsui Busan. Kebetulan beasiswa itu diberitahukan oleh abangnya Bang Jerome yang bernama Bang Jaehyun. Bang Jaehyun bilang waktu itu kalau ada salah satu beasiswa yang menyediakan beasiswa full 100% untuk matematika dan untuk jurusan-jurusan lainnya ke Jepang, khusus ke Jepang. Bang Jerome langsung daftar, Bang Jerome kirim dokumen, lolos kirim dokumen hingga tes tulis. Habis tes tulis, tes wawancara, dan di tes wawancara Bang Jerome pernah ditanya, cita-cita kamu apa? Dan Bang Jerome jawab, Menteri Pendidikan. Saat pertama kali saya tahu tentang Bang Jerome, jujur saya sangat bingung. Beliau suka matematika, tapi beliau pengennya jadi Menteri Pendidikan. Bang Jerome bilang kalau pelajaran yang kamu suka belum tentu bisa menjadi cita-cita kamu. Dan itu yang menjadikan saya. Sekalipun saya suka biologi, sekalipun saya suka bahasa Inggris, belum tentu saya bisa menjadi sastrawan Inggris nantinya di masa depan. Saya harus bisa menjadi apa yang menjadi saya harus menjadi diri sendiri saya nantinya. Dan itu yang Bang Jerome katakan di salah satu videonya di YouTube-nya, yaitu di channel Nihongo Mantapu. Lalu Bang Jerome tes kesehatan, habis tes wawancara tes kesehatan, dan Bang Jerome mendapatkan beasiswanya. Dan keadaan Bang Jerome waktu mendapatkan beasiswanya, waktu itu ditelepon, dan Bang Jerome sedang liburan bersama keluarganya di Malang tepatnya. Dan saat itu Bang Jerome lupa kalau baterai HP-nya itu sudah habis. Dan Bang Jerome baru ingat kalau hari itu adalah hari pengumuman siapa yang akan mendapatkan beasiswanya. Dan yang akan mendapatkan beasiswanya akan dihubungi oleh panitia lewat telepon. Bang Jerome langsung cas HP-nya dan menunggu telepon yang datang. Dan benar saja, telepon dari panitia beasiswa datang dan bilang kalau Bang Jerome mendapatkan beasiswanya. Bang Jerome langsung pindah ke kamar orang tuanya dan bilang kalau Bang Jerome mendapatkan beasiswanya. Keluarga Bang Jerome semuanya terkejut dan bahagia akan pencapaian dari Bang Jerome. Bang Jerome sedih, nangis, merasa kalau Bang Jerome udah salah, udah ngejudge Tuhan, kenapa Tuhan kasih aku Singapura, nyata Tuhan kasih yang lebih baik, yaitu Jepang. Tidak sampai situ, Bang Jerome harus belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. Jadi ada kursus bahasa Jepang yang diberikan oleh pihak beasiswa untuk Bang Jerome. Itu susah banget menurut Bang Jerome. Selama 1 tahun Bang Jerome harus melalui kursus-kursus bahasa Jepang yang menurut Bang Jerome itu pusing banget. Hingga akhirnya Bang Jerome mengikuti salah satu lomba pidato
di Tokyo yang dikhususkan untuk orang-orang yang bukan orang Jepang untuk bisa berpidato dalam bahasa Jepang. Bang Jerome ikut dalam lomba tersebut dan ya, Bang Jerome menang. Hingga Bang Jerome ikut tes tulis bahasa Jepang, ibaratnya TOEFL dalam bahasa Jepang, yaitu GLPT, dan Bang Jerome mendapatkan sertifikat N5. N5 itu ibarat TOEFL tes tulis dalam bahasa Jepang tersulit, yaitu N5. Bang Jerome senang, lalu Bang Jerome ikut salah satu tes untuk bisa menentukan Bang Jerome bakal kuliah di mana, dan Bang Jerome mendapatkan salah satu kampus swasta terbaik di Jepang yang bernama Waseda University. Bang Jerome bersyukur banget akan pencapaian tersebut, hingga akhirnya Bang Jerome membawa keluarganya untuk datang ke Tokyo, Jepang untuk liburan. Hingga Bang Jerome juga membuat salah satu channel yang sebelumnya sudah saya sebutkan, yaitu channel Nihongo Matapu. Hingga sekarang sudah mencapai 7 juta subscribers, and ya, Bang Jerome banggakan hal itu. Menurut saya salah satu cerita kehidupan beliau adalah salah satu cerita kehidupan yang benar-benar membuktikan kalau Tuhan itu baik, dan saya percayakan hal itu. Tuhan gak bakal kasih Roma yang lain. Tuhan bakal kasih Roma yang terbaik buat kita, dan saya percayakan hal itu. Ketika saya pengennya SMP-nya di SMP 1 Bekasi, tapi Tuhan malah kasih SMP 1 Tambun Selatan. Ketika saya pengennya SMA 1 Tambun Selatan, tapi Tuhan malah kasih SMA-nya di Kerlapan. Saya baru sadar kalau saya sudah melalui apa yang Bang Jerome melalui 2 kali. Nah, tidak 2 kali, lebih dari 2 kali. Dan ketika saya bersekolah di SMP 1 Tambun Selatan ataupun di SMA-nya di Kerlapan, saya merasa sepertinya SMA-nya di Kerlapan memang lebih baik, memang yang terbaik buat saya. Dan saya bersyukur akan hal itu. Dan saya harap masa depan saya nanti bisa cerah sesuai dengan pilihan Tuhan nantinya. Tetap kehendak, rencana semua tetap saya serahkan, tetap saya pasrahkan kepada Tuhan, karena saya percaya ya, rencana Tuhan yang terbaik, bukan rencana saya. Rencana Tuhan jauh lebih baik, dan saya percaya. Mungkin cukup untuk segitu. Semoga cerita Bang Jerome tadi juga dapat menginspirasi Ibu Desima dan yang lainnya. Terima kasih dan selamat pagi.